racikan yang berbeda. Cara meraciknya berbeda. Ada plus dan minusnya masing-masing gitu. Jadi bedanya hanya beda di racikannya. Seperti contohnya gitu, misalnya beli paracetamol ke toko, terus habis itu dikasihnya merek A, kemudian atau mungkin nanti dapatnya merek B gitu. Mereka masing-masing punya racikan yang beda. Padahal sebenarnya kayak misalnya kayak contoh sederhana itu, misalnya dok aku sakit kepala, cocoknya cuma sama paracetamol yang mereknya itu gitu. Jadi mereka punya racikan sendiri. Jadi kadang-kadang cocokkan sama ini sama itu gitu. Dok, bagus amat dok. Iya dok, saya sudah trust me. What is trust me? Treatment. Oke. Dok, saya sudah treatment mesobotox, kok masih kusam ya? Pertama mesobotox, everything takes time ya. Semua butuh waktu. Jadi ini kemarin meso apa? Apakah meso untuk lemak? Kalau meso untuk lemak, ya tidak ada fungsi mencerahkan. Dan botox itu kan untuk mengencangkan, tugas utamanya bukan untuk mencerahkan gitu. Jadi botox itu untuk mengencangkan kulit, bukan untuk mencerahkan. Tapi walaupun dia punya efek mencerahkan, tapi itu bukan tugas utamanya, itu adalah bonus gitu ya. Jadi tetap harus treatmentnya. Kalau masih kusam berarti treatmentnya adalah treatment untuk brightening atau treatment untuk whitening. Begitu Mbak Sri Purwaningsih 3400, semoga paham ya. Jadi tetap walaupun udah mesobotox ataupun udah treatment di klinik, tetap harus ada daily treatment ya, treatment harian. Harus tetap pakai produk harian. Kebetulan dari Kirana Ray, kebetulan aku pakai krim dari Estetika pas awal bagus banget ke kulit, tapi setelah ditingkatkan warna kulit jadi kayak abu-abu. Apa meski diturunkan lagi krimnya dok? Nah ini aku nggak ngerti definisi abu-abu atau tampaknya seperti apa. Ke dokter terdekat aja. Jadi kita bisa evaluasi bareng-bareng. Kalau aku tuh biasanya mengevaluasi pasien itu. Jadi biasanya aku mengevaluasi pasien, aku ini tuh tanyain hariannya, kegiatan harian apa, misalnya paginya ngapain, naik kendaraan apa, terus abis itu kena matahari nggak, pakai sunblocknya jam berapa aja, pakai sunscreennya jam berapa aja, terus abis itu sudah setebal apa pakai sunscreennya. Terus krim malamnya udah pakai setebal apa. Itu jadi warna kulit itu benar-benar bisa berubah banget tergantung pengaplikasian sunscreen, pengaplikasian krim malam gitu. Jadi benar-benar ngaruh banget ke warna kulit. Jadi itu kita harus, jadi mending Mbak Kirana ke dokter klinik estetika Avandi terdekat buat kita evaluasi bareng-bareng. Kenapa warna kulitnya jadi kayak abu-abu, mungkin tidak seperti yang Mbak Kirana harapkan. Mana yang perlu dirubah, mana yang perlu diperbaiki. Jadi kita evaluasi bareng-bareng. Oke. Risma 84, kalau berhenti pakai krim malam jadi kusam lagi ya dok? Aku bilangnya kembali ke kulit awal, bukan kusam ya. Jadi kembali ke kulit awal. Jadi misalnya kalau kulit awal tonnya tuh segini, setelah pakai krim malam tonnya jadi segini nih, warna tonnya naik kan, ya di stop ya balik lagi ke semula gitu. Jadi dalam tanda kutip ya mungkin dirasa kusam lagi gitu. Jadi emang harus di maintenance gitu. Kenapa kalau habis botox kelopak mata jadi menurun dok? Berapa lama seperti itu? Oke, jadinya itu kayak mata ngantuk gitu kan, kayak susah. Ini dari bagus amat 2020. Oke, botox mata menurun. Kenapa? Berapa lama seperti itu? Jadi setiap orang itu kan ada elastisitas kulitnya itu berbeda-beda. Ada beberapa orang yang elastis kulitnya itu lebih loose, artinya jaringannya lebih kendor di dalam. Jadi waktu setelah disuntikin botox mungkin dia akan ngerembes. Jadi botoxnya itu ngerembes ke otot yang mengangkat kelopak mata. Gitu, jadi efeknya seperti kelopak matanya turun, seperti ngantuk. Tapi jangan khawatir, itu akan balik seperti semula. Biasanya dalam 2 minggu itu sudah
balik semua. Sering-sering aja digerakin kelopak matanya, dikedip-kedipin gitu kan. Jadi nanti dia akan baik lagi dalam biasanya dalam 2 minggu dia harus baik lagi. Dok, untuk flek wajah yang muncul sehabis melahirkan, apa bisa hilang dengan peeling? Flek wajah, jadi kalau flek wajah setelah melahirkan itu dia sifatnya hormonal karena hormonnya lagi imbalance, tidak dalam keseimbangan hormonnya. Jadi keluarlah flek-flek itu. Peeling hanyalah salah satu cara, tapi nggak bisa kalau hanya dengan peeling saja. Saya tidak yakin. Pertama tergantung seberapa parah fleknya, seberapa banyak. Tapi biasanya peeling aja tidak cukup, harus tetap dengan produk harian. Harus dibantu produk harian. Jadi mulai dari regimen kulit harian gitu. Ya, jadi dengan krim-krim itu harus setiap hari. Peeling bisa membantu dengan salah satu cara membantu. Oke, dari Nazawas. Dok, kalau siang apply sunscreen harus cuci muka sabun dulu nggak? Tapi kalau kebanyakan cuci muka pakai sabun bikin kulit kering nggak, Dok? Oke, it is very nice question dari Nazawas. Harus cuci muka. Nah, ini sebenarnya idealnya adalah harus cuci muka dulu ya, karena kan takutnya kena debu aktivitas segala macam, kena debu. Jadi sebaiknya kita cuci muka ulang, make sure bersih dulu, baru di apply sunscreen ulang. Itu idealnya seperti itu. Artinya paling bagus ada cuci muka dulu. Cuman practically speaking kadang itu tidak praktis. Selama misalnya kalau kerjaan kita kerjaan kantor, misalnya kalau aku tipsnya adalah kalau kita kerjaan kantor tidak kena debu, dalam tanda kutip tidak kena debu, terus kemudian mungkin naik mobil ya, tapi kalau naik motor I'm pretty sure, yakin banget pasti kena debu, jadi harus cuci muka. Kalau naik mobil terus habis itu aktivitasnya kantoran cuman di meja aja dan yakin nggak berdebu ruangannya, boleh langsung apply sunscreen ya, ulang kalau nggak pakai bedak. Tapi kalau pakai bedak ataupun pakai foundation ataupun tambahan setelah sunscreen, wajib cuci muka. Terus kemudian pakai sabun bikin kulit kering nggak, Dok? Gitu. Jadi ada beberapa produk sabun yang memang ditujukan untuk atau misalnya kalau yang sifat produknya adalah untuk berjerawat, biasanya itu ada mengeringkannya. Jadi kan ceritanya jerawatnya dikempesin dengan cara dikeringkan. Ada jadi efeknya sabunnya mengeringkan. Jadi dia mencegah jerawat juga. Atau misalnya untuk orang yang oily skin kita kasih misalnya produk sabun yang supaya kulitnya lebih kering gitu, tapi jadinya terasa lebih kering. Nah, karena rasanya kulit menjadi lebih kering setelah cuci muka, ya pakai sunscreen. Di dalam sunscreen itu sudah ada moisturizer, udah ada pelembab. Jadi salah satu cara solusi untuk kulit kering setelah cuci muka adalah langsung apply moisturizer dan sunscreen. Dok, urutan yang benar serum dulu atau krim malam dulu? Serum dulu, baru krim malam. Oke. Sapa dong kakak. Halo Siska Rafina. Halo. Dokter, kulitnya bagus banget, glowing gitu, perawatan gitu biar apa, Dok? Harus berapa kali treatment? Makasih loh, ini dari VC BNU. Kulitnya bagus, thank you, glowing gitu. Iya. Seperti biasa, treatment harus ada treatment harian. Harus treatment harian, terus kemudian artinya pagi, siang, malam pun kita harus konsisten banget dengan treatment kita untuk menjaga kulitnya tetap sehat dan glowing. Terus ada perawatan klinik. Jadi ada dua basicnya tuh, ada dua, perawatan harian dan perawatan klinik. Harus berapa kali treatmentnya mungkin tergantung treatmentnya apa. Berapa kalinya tergantung jenis treatmentnya apa. Jadi mending ke klinik aja biar bisa langsung dikonsultasiin. Jadi biar sesuai dengan masalah Mbak VC BNU ini, masalahnya apa, harus diapain kan, karena setiap orang beda-beda ya, treatmentnya pun harus beda-beda.
Kalau meso untuk menghilangkan lemak itu tahan berapa lama, Dok? Dia ada proses setelah disuntikan pun, jadi meso lemak ya. Setelah disuntikan pun dia akan butuh proses untuk dissolving lemak, atau dissolving itu bahasa Indonesianya adalah melarutkan lemak. Jadi hasilnya tidak langsung instan kelihatan pertama. Jadi hasilnya tidak langsung instan, dan yang kedua harus maintenance, artinya tetap. Jadi itu kan hanya mesolipo itu membantu. Ya, jadi dia bukan sesuatu yang ajaib terus langsung langsing, langsung tirus, langsung kurus dengan mesolipo. Enggak, dia itu membantu, sifatnya membantu. Jadi tetap harus dietnya harus bagus, dan kemudian kalau sempat olahraga sebisa mungkin olahraga. Jadi dia akan membantu prosesnya lebih cepat dan tahan lebih lama. Tahan berapa lama itu tergantung kitanya. Misalnya kalau misalnya udah agak bagusan terus kemudian kitanya nggak pernah olahraga, makannya nggak dijaga, ya gemuk lagi gitu. Itu tergantung masing-masing orang. Oke. Dari Tosi Those Eyes Z _. Bekas jerawat biar cepet pudar pakai apa, Dok? Nah, ini bekas jerawatnya apa dulu? Bekasnya apakah kemerahan? Ada jerawat yang bekasnya kemerahan loh. Kemudian ada yang bekasnya kehitaman, dan ada bekasnya yang bolong. Nah, yang mana dulu nih? Beda bekas, beda jenis bekas, beda treatmentnya. Dok, maaf baru gabung, mau tanya cara menghilangkan komedo dengan apa ya gitu. Dengan ekstraksi dikeluarin. Paling bagus ada manual extraction. Nah, sekarang tuh lagi ada promo manual extraction, ada promo gratis free konsultasi ekstraksi komedo dan juga masker Fit C. Ya, semoga Mbak Dwi IE Retno beruntung dapat gratis ya. Kita ada gratis untuk 3 orang kalau nggak salah ya admin ya. Bener kan 3 orang ya, ada 3 voucher gratis untuk ekstraksi komedo dan masker Fit C. Siapa tahu Mbak dapet. Good luck. Dok, nyoba pakai sunscreen tapi malah jadi gosong, itu kenapa ya, Dok? Pertama mungkin sunscreennya tidak cukup tebal, satu. Kedua, terlalu paparan sinar mataharinya terlalu panjang, terlalu lama. Nah, gitu. Jadi either one of those gitu. Atau mungkin nggak cocok sama sunscreennya. Tetap sekali lagi harus dikonsultasiin ke dokter deh, biar diliatin jenis kulitnya. Ada orang yang gampang terbakar. Aku tipe orang yang gampang banget gosong. Gampang. Ada orang yang tipenya agak lamaan di panas, ya segitu-segitu aja kulitnya. Ada yang gampang gosong, jadi harus dikonsultasiin bareng. Tapi kalau aku pribadi, saya sendiri itu gampang banget gosong. Jadi memang sunscreen pagi itu harus tebel banget, harus tebel, kena mataharinya dibatasin. Ya, kalau udah tahu kayak gitu. Oke. Semoga dapat rezeki ya, Dok. Amin. Semoga dapat rezeki. Oke, ada pertanyaan lagi. Kita masih ada beberapa waktu lagi, beberapa menit lagi buat live. Ini di TikTok ada onion.clue. Hai Dok, hai juga. Gitu. Ada pertanyaan lagi yang belum aku jawab. I guess sudah aku jawab semua. Yuk kita, hai Dok, dari Resti. Hai Dok, hai juga. Dok, saya mau tanya, guna DNA salmon derma itu buat apa? Jadi dia adalah untuk merejuvenasi kulit. Jadi DNA salmon itu isinya protein ya, protein dan kolagen. Jadi supaya itu membantu menumbuhkan kolagen kita. Jadi semacam meremajakan kulit. Oke, sekali lagi ngingetin, lagi banyak banget promo dan diskon di klinik estetika Avandi. Lagi banyak banget. Aku nggak hafal satu-satu promonya. Langsung aja ke IG-nya klinik estetika Dr. Avandi buat lihat ada promo apa, dan mau tanya harga, DM aja langsung, pasti dibales.
Dok mau tanya DNA salmon derma itu buat apa? Tahan berapa lama? Bisa sebenarnya tahan untuk beberapa bulan. Hasilnya bisa tampak dan bertahan beberapa bulan. Kembali ke orangnya, kembali ke aktivitasnya terlalu banyak, misalnya yang menyebabkan oksidan atau perusakan kulit, ya lebih cepat hilang DNA salmonnya. Dok, kalau bolong bekas jerawat itu pilihannya banyak. Satu, bisa disubsidi kalau bolong. Subsidi itu adalah nanti dijadikan, kalau bolong itu di bawahnya terjadi jaringan ikat ya. Jadi itu harus dilepasin jaringan ikatnya dengan cara disubsidi. Terus kemudian bisa dikombinasi dengan laser CO2, dikombinasi juga bisa dengan PRP ya. Bisa dikombinasi dengan peeling TCA. Ada banyak opsi. Itu tergantung jenis bentuk bolongnya dan juga kedalaman bolongnya. Oke. Dok, kalau laser hyperpigmentnya bisa muncul lagi? Bisa banget. Apalagi hyperpigmentnya misalnya ini laser untuk menghilangkan hiperpigmentasi ceritanya ya. Hiperpigmentasinya misalnya disebabkan oleh matahari. Jadi matahari menyebabkan flek, terus habis itu di laser bisa hiperpigmentasi, bisa banget. Kena matahari lagi ya hiperpigmentasi lagi gitu. Jadi emang matahari itu kejam. Any other questions? Wah, hari ini kita banyak banget pertanyaannya ya. Kita lihat lagi ada promo apa ya. Aku bacain promo. Admin minta tolong ya dicatat ya buat itu tadi pertanyaan yang menarik, siapa tahu netizen viewer kita dapat voucher. Masya Allah, glowing banget dok. Terima kasih Mbak Susilowati Uci. Baik dok, makasih penjelasannya. Sama-sama, dengan senang hati. Ada promo Laki Angpau juga. Laki Angpau ini berlaku sampai 5 Februari nanti. Ada ketentuan dan berlaku ya, ada Laki Angpau. Terus kemudian ada giveaway karena ada mau anniversary untuk klinik estetika Dr. Hafandi. Ada giveaway dari klinik, yaitu adalah konser tiket Blackpink. Wow. Terus kemudian ada hadiah juga dari produk Exotica, yaitu 1 double cleanser series, 1 tint series, 1 advanced series, 1 brightening series. Wow. Terus kemudian ada lagi e-voucher treatment. Ya, ada bonus e-voucher treatment 5 kali advanced facial, 1 kali radiofrekuensi wajah, 1 kali intensive glowing fusion. Oh, banyak banget hadiah giveaway-nya dari klinik estetika Avandi. Jadi pantengin terus deh pokoknya IG-nya. Dok, kalau ada hyperpigment dan milia treatmentnya apa? 1, kalau hyperpigment dan milia pertama tetap harus ada daily treatment. Ada treatment hariannya. Jadi dengan krim malam itu membantu untuk hyperpigmentasi dan milianya untuk ditipisin. Tapi untuk milia yang udah gede banget ya terpaksa pilihannya adalah di laser CO2, di electrocauter pun bisa, di peeling juga bisa membantu dalam tanda kutip. Itu tetap harus dievaluasi milianya seberapa banyak, segede apa gitu. Dok, treatment menghilangkan jerawat yang merah pakai apa dok? Bisa pakai krim, bisa pakai laser, bisa lasernya macam-macam, bisa pakai IPL, bisa pakai NDX, bisa pakai Pico. Jadi di klinik estetika Avandi sekarang udah punya Pico laser, langsung datang aja dan ada promo. Untuk klinik estetika Avandi di Denpasar lagi ada promo Pico laser sampai akhir bulan ini, which is 3 hari lagi ya, 4 hari lagi, masih ada 4 hari lagi. Kesini aja. Bekas jerawat yang merah itu di laser bisa, di peeling pun bisa, tapi tetap sekali lagi medically wise nggak bisa biasanya treatmentnya. Kalau yang bekas jerawat yang paling susah itu adalah yang merah.
masih lebih gampang. Yang saya bekas jerawat yang kehitaman itu jauh lebih gampang. Kalau yang merah ini agak susah. Jadi bisa di laser, bisa di peeling. Tapi itu pun nggak janji satu kali treatment ya. Kemungkinan harus repeated treatment untuk itu. Risma 84, terima kasih banyak dok penjelasannya. Sama-sama. Di estetika bisa hilangin tai lalat dari dok. Telat dok, umur anak saya 18 tahun. Akan nggak dok? Bisa. Bisa. Datang aja. Bisa ngilangin tai lalat? Bisa. Datang aja ya. Nanti dikonsultasikan sama dokternya, dibuatin schedule. Dok, aku dulu punya pengalaman jerawat yang parah terus ke estetika, alhamdulillah hilang. Alhamdulillah. Oke, dari Tayo minus aman nggak? Aman banget, ngilangin tai lalat doang kan, kecil. Gitu. Tapi tergantung lokasi ya, bentuknya di mana. Ada yang harus, ya ada yang cuma cukup diambil, ada yang cukup bisa di electrocauter, ada yang harus dijahit. Tetap konsultasi dulu ya, tergantung besarnya, lokasinya, ya. Tapi aman. Dan tergantung, dan itu belum tentu jerawat loh ya. Maksudnya kadang kita ngeliatnya jerawat ternyata lain. Tetap harus dikonsultasiin deh. Pokoknya setiap ada benjolan itu mending bawa ke dokter dan dikonsultasiin. Gitu. Banyak ya. Pertanyaan hari ini banyak banget. Ada lagi? Kita masih ada 5 menit lagi untuk tanya jawab konsultasi. Yang mau tanya jawab silahkan. Perkenalan, saya Dokter Uta. Mungkin tadi yang kelewat. Perkenalkan, saya Dokter Uta. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Saya bertugas di Klinik Estetika Avandi Denpasar, berlokasi di Renon. Ya. Salam kenal. Aduh, rambut aku ketinggian sasakannya ini, kita harus rapiin. Oke. Ada lagi pertanyaan yang mau kita diskusiin? Jangan lupa pantengin terus IG-nya Klinik Estetika. Banyak promo, banyak diskon. Sekarang lagi ada diskon tahun baru Imlek. Tadi ada giveaway tiket konser juga dari Resti. Bye dok, bye juga. Makasih udah nonton ya Resti. Semoga benar baca namanya ya, Resti. Oke. Ada yang baru join, hai yang baru join. Kalau mau nanya boleh, kita masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Mau nanya apa? Ada Ima, ada Huta Soitwita. Moga benar baca namanya ya. Tuh. Oke. Apa lagi ya? Ada yang baru join, Anggun Marta. Halo, ada B3O. Oke. Halo Dokter Uta, ada Brenda Mari 19. Halo juga. Oke, kayaknya pertanyaan sudah habis ya. Oke, kita tutup sampai sini untuk Keda Friend ya, Klinik Estetika Dr. Avandi Friend. Thank you for listening. Makasih udah dengerin. Seneng banget tadi udah bisa bantu-bantu. Semoga jawabannya bisa membantu, memberikan gambaran. Untuk detailnya tetap harus konsultasi ke dokter. Karena tiap orang masalahnya bisa beda-beda, penyebabnya beda-beda. Jadi langsung ke Klinik Estetika Dr. Avandi terdekat saja untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail.
ya. Oke, Keda Friends. Dokternya cakep banget. Aduh, makasih Mbak Diana 29. Thank you. Oke, skin talknya sampai sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah nonton. Semoga Keda Friends, teman-teman, pasien yang nonton. Bye-bye, saya log out ya. Dadah semua.